Halo pemirsa TV Parlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Sanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema manajemen lapas harus dibenahi. Dan saat ini telah hadir narasumber kita, Bapak Martin Huta Barat. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya Pak, ya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini nih ada berita mengenai kekacauan Pak di lembaga permasyarakatan atau lapas yang belakangan ini mengemuka. Antara lain belum reda kasus di Lapas Tanjung Gusta, Medan, kabar mengenai kaburnya tahanan dari Lapas kelas 2 di Batam ini semakin memperparah keadaan. Bagaimana menurut Bapak sendiri seperti itu? Memang soal masalah lembaga pemasyarakatan ini adalah soal bersama yang harus kita hadapi. Baik. Karena banyaknya tahanan di lembaga pemasyarakatan ini yang melebihi kapasitas. Iya. Jadi seperti Tanjung Gusta, sebenarnya kapasitasnya hanya 1.000 tahanan, tapi sudah dihuni oleh 2.600 orang. Pada saat kejadian itu, mereka melihat air itu tidak jalan. Iya, baik. Karena listriknya juga mati. Iya. Listrik itu dari PLN Medan. Jadi membuat ada rasa kejengkelan mereka karena fasilitas yang mereka harapkan tidak bisa terpenuhi. Jadi terjadilah kerusuhan dan pembakaran dan mengakibatkan 5 orang meninggal, termasuk juga petugas, dan hampir 300 orang itu melarikan diri. Iya. Sampai sekarang masih belum tertangkap. Masih belum tertangkap semuanya. Ya Pak ya? Nah, saya pada hari kejadiannya Kamis malam, saya Sabtu paginya sudah ada di sana, datang melihat ke lapas itu dan berdialog dengan para warga binaan. Jadi istilah NAPI ini adalah warga binaan. Jadi saya bicara-bicara dengan mereka, menanyakan kenapa sampai harus terjadi kejadian ini. Jadi memang sudah akumulasi sebenarnya persoalan yang ada di dalam rumah-rumah tahanan ini. Mereka selalu mengatakan bahwa fasilitas yang diberikan oleh negara pada mereka kurang. Tetapi salah satu yang mereka persoalkan adalah bahwa ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 99 yang merupakan penjabaran daripada undang-undang tentang pemasyarakatan. Jadi di sana diberikan satu aturan bahwa terhadap napi-napi yang terkait dengan kasus korupsi, kasus narkoba, kasus teroris, dan lain-lain, itu dipersulit untuk mendapatkan remisi. Baik, ya seperti itu ya. Nah, mereka kemudian merasa bahwa peraturan pemerintah ini seolah-olah berlaku surut. Berlaku surut artinya bisa dikenakan terhadap orang yang sebelum peraturan itu ada, sudah ada di dalam rumah tahanan. Jadi mereka mengatakan kok harus berlaku surut dikenakan satu peraturan pemerintah. Jadi ini memicu perasaan tidak puas mereka. Padahal sebenarnya PP itu tidak berlaku surut. Jadi memang di sini ada ketidakjelasan yang sampai dari maksud diadakannya peraturan pemerintah itu kepada para tahanan di lembaga pemasyarakatan. Jadi ini adalah faktor-faktor di samping memang hanya ada 18 orang yang menjadi petugas pada saat kejadian itu menjaga keamanan di sana. Padahal yang dijaga napi 2.600 orang. Jadi kekurangan petugas ini menjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya kerusuhan yang sangat bagi kita itu sangat memalukan kalau sampai ratusan orang napi bisa lari dari lembaga pemasyarakatan. Jadi saya kira yang pokok pemerintah harus mengevaluasi sebenarnya bagaimana kondisi lapas-lapas yang ada di Indonesia sekarang, bagaimana banyaknya
napi-napi di satu tempat, tetapi di lapas lain ada yang kekurangan. Iya, baik. Jadi tidak boleh terkonsentrasi hanya di beberapa tempat lapas saja, harus disebarkan supaya jangan terlalu over capacity. Baik, ya. Dan juga soal masalah tenaga-tenaga lapas yang menjaga itu harus ditingkatkan kemampuannya. Harus dibuat pelatihan-pelatihan agar kalau terjadi masalah-masalah seperti ini dia bisa siap menghadapinya. Iya. Jadi tidak boleh misalnya kita pakai alasan jumlah tenaga yang sedikit sehingga kita membenarkan kejadian itu harus terjadi. Jadi saya kira dengan tenaga yang sedikit pun, tetapi para petugas di sana harus siap. Baik, jadi. Nah, saya menyarankan juga kepada Menteri Hukum dan HAM pada waktu dialog di TVRI tadi malam, saya dengan beliau berdialog, saya sarankan bahwa kalau ada lapas-lapas di beberapa tempat di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerusuhan karena tenaga pengamanan sedikit, coba kerjasama dengan TNI. Baik. Ya. Dengan demikian ada aparat TNI yang secara temporer bisa ikut membantu sehingga pengamanan di sana bisa lebih baik. Baik, mungkin Pak Martin dialog Bapak nanti yang dengan Bapak jelaskan sebelumnya ini dapat dilanjutkan kembali setelah dialog kita ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam tvparlemen.com.